Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Tolibin dan pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait algoritma DDA atau Digital Differential Analyzer. Oke, sebelum itu kita harus sebelum kita mengenal DDA ya atau Digital Different Analyzer, ini kita akan eh, tahu dulu gitu, mengetahui dulu sebenarnya apa sih dan kenapa sih kita itu butuh DDA gitu, Digital Different Analyzer ini kenapa? Nah, di dalam grafika komputer ya terutama, ini tuh terdapat batasan terhadap hardware. Nah, layar kita itu seperti lantai ya, seperti ubin, yang dimana dia itu berbentuk kotak-kotak piksel, yang dimana dia itu nanti menyala ya. Maksudnya untuk layar itu kan menyala gitu. Nah, itu tuh sebenarnya itu terdapat ribuan piksel yang berbentuk kotak-kotak gitu. Nah, nantinya kita akan pasti bingung gitu. Nah, kalau misalkan kita mau menarik garis miring, nah ini bagaimana? Secara layar atau piksel itu tidak mungkin untuk menyalakan hanya separuh saja. Hanya mungkin seperempat dari piksel itu saja. Lah, itu tidak bisa. Nah, mungkin kalau misalkan 80 90 derajat atau 45 derajat gitu. Nah, mungkin masih make sense gitu ya karena kan memotong secara diagonal ataupun vertikal ataupun horizontal gitu. Nah, itu memungkinkan. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan ini tuh 30 derajat gitu atau mungkin 20 derajat atau mungkin 10 derajat yang mungkin garis kemiringannya itu memotong ubin-ubin tadi menjadi kotak-kotak yang lebih kecil, tapi tidak sepenuhnya dipotong gitu, tidak tengah, tidak tidak pinggir juga tidak tengah gitu. Nah, disinilah sebenarnya DDA atau Digital Different Analyzer ini berfungsi gitu. Nantinya dia itu akan bisa menentukan pixel mana yang nantinya menyala terhadap garis yang sudah kita tentukan sebelumnya gitu. Nah, nanti kita akan menghitung bersama-sama terkait dengan DDA atau Digital Different Analyzer ini. Nah, next, nah DDA ini adalah sebuah algoritma ya pembentukan garis yang bekerja secara bertahap atau incremental. Nah, algoritma ini menggunakan kemiringan garis yang nantinya dapat menentukan piksel mana saja yang paling dekat dengan jalur matematis itu. Nah, DDA itu hadir untuk menerjemahkan nilai desimal tersebut menjadi bilangan bulat, sehingga komputer itu tahu nih di mana kotak yang nanti dia akan nyalakan gitu, nyalakan warnanya gitu ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan jalur matematis itu kan pasti ya tidak apa-apa gitu, mau miring 30, 10 derajat dan segala macamnya. Tapi karena keterbatasan hardware tadi, di mana piksel itu harusnya kotak-kotak gitu, ini kan sangat-sangat berbeda saat kita menggambar sebuah garis di kertas gitu ya. Kita tidak perlu memikirkan nanti itu bagaimana, tampilannya bagaimana, tidak seperti itu. Namun karena memang ada keterbatasan hardware di dalam komputer, maka kita membutuhkan apa yang namanya DDA atau Digital Different Analyzer. Nah, kenapa sih harus DDA? Nah, DDA itu memakai yang pertama logikanya itu sederhana. Karena dia itu hanya menggunakan rumus persamaan garis yang standar. Kemudian akurasi visual. Ini memberikan akurasi yang cukup akurat ya untuk aplikasi grafis skala yang menengah ke bawah lah. Nah, kemudian juga stabilitas gradien, yaitu menjamin pergerakan piksel yang konsisten di setiap langkah literasinya. Nah, kemudian kita akan mengenal cara perhitungan DDA itu. Nah, di dalam perhitungan DDA ini, yang pertama ini adalah rumus DDA ya. Ini adalah rumus DDA. Nah, pertama itu kita harus tahu seberapa jauh jarak antara titik awal dan titik akhir. Kemudian, kita harus menghitung nih antara vertikal atau titik X dan titik Y yang eh titik X yang horizontal dan titik Y yang vertikal itu lebih banyak mana atau lebih positif yang mana kalau misalkan Y-nya atau misalkan X-nya gitu ya. Nah, nanti setelah kita tahu berapa selisih atau perbedaannya lah nanti kita akan membagikan jarak tadi dengan total langkah untuk tahu nih berapa nilai desimal yang harus ditambahkan di setiap langkahnya atau incremental tadi. Nah, setelah kita tambahkan nilai incremental tadi, nah kita eh, balik lagi nih ke posisi kita yang saat ini secara
berulang-ulang gitu ya, berulang-ulang untuk naik ke atas. Nah, nanti kita bulatkan hasilnya untuk menggambar sebuah piksel. Nah, mungkin kalau misalkan penjelasan gini agak bingung ya, nanti kita akan coba langsung melihat ke gambarnya. Nah, ini adalah simulasi dari DDA ya. Nah, di sini kita itu akan mencoba, kita tuh akan menggambar garis dari titik A yang dimana nilainya itu 2,3 ke titik B, di mana itu garisnya adalah 15,8. Nah, ini kita simulasikan menjadi kotak-kotak ya, seperti piksel. Saat kita itu menggaris begini, ini kan pasti ada piksel yang terpotongnya itu seperti ini. Nah, ini tuh ada yang terpotongnya bagus separuh, ada yang kecil. Nah, karena potongan-potongan kecil inilah kita harus memperhatikan atau mengkategorikan ya di layar itu di mana yang nyala menggunakan perhitungan DDA ini. Nah, nantinya setelah itu dihitung dengan proses pembulatan, data input, dan segala macam, nanti akan muncul data-data atau gambar seperti ini. Yang nantinya itu bisa diperhalus ya dengan materi sebelumnya yang anti-aliasing. Nah, kita akan lanjut dulu. Kita akan menghitung ya. Nah, ini kan setiap langkah awal, tadi kan di titik 2,3 ya, 2,3. Ini awalnya kan titik 2,3 ke 15,8. Nah, secara gampangnya kita bisa mengurangi nilai itu. Jadi 15 dikurangi 2 sama 8 dikurang 3. 15 dikurang 2 ini 13, dan 8 dikurang 3 ini adalah 5. Nah, seperti yang saya info sebelumnya, nah kita itu akan memilih mana yang lebih tinggi. Nah, otomatis ini kan nilai X-nya lebih tinggi, karena 15 dikurang 2 itu 13, dan 8 dikurang 3 itu 5. Maka garisnya itu kita akan mengikuti nilai yang 13 ini. Nah, kemudian kita akan tanya ya, ini kan ada penambahan setiap titiknya menuju titik-titik itu 0,38. Nah, 0,38 ini didapat dari mana? Nah, ini didapat dari delta Y atau sumbu Y tadi ya, yang kemudian itu kan tadi nilainya 5, didapat dari 8 dikurang 3 ya, kemudian dibagi dengan langkahnya atau step-nya. Tadi kan kita mengambil paling tinggi yaitu X-nya, yaitu 15 dikurang 2 sama dengan 13. Nah, maka ini 5 dibagi 13 yang nantinya akan menghasilkan 0,38 ini. Nah, artinya apa? Artinya itu setiap garis yang kita maju, setiap garis yang nantinya kita gambar, maju satu ubin itu adalah penuh ke kanan. Nah, penuh ke kanan kemudian naik 0,38 ke atas secara matematis. Nah, karena monitor itu tidak akan mengenal angka desimal ya, ini kan semua hasilnya ini angka desimal, maka dia akan diubah secara matematis, diubah secara otomatis ke kotak terdekat. Kalau misalkan nilainya itu di bawah 0,5, maka dia akan mati. Tapi kalau misalkan di 0,5 ke atas, maka dia akan nyala gitu ya. Nah, ini kita bisa melihat titik awalnya. Titik awalnya tadi kan di 2,3 ya. Titik awalnya kan di 2,3. Nah, kemudian nilai 3 tadi kita akan tambahkan 0,38. Karena kan tadi ini eh, naik ke atas ya, naik ke atas mengikuti garis X tadi. Mengikuti garis yang sudah kita mau gambar tadi ini. Garis ini. Kita akan mengikuti garis ini. Karena ini lebih besar ya, karena lebih besar, jadi kan dia akan naik ya. Jadi dia akan naik. Jadi yang perlu kita incremental adalah nilai Y-nya, yaitu angka 3-nya ini, bukan angka 2-nya, tapi angka 3-nya. Nah, kita akan nambah ke 0,38. 3 ditambah 0,38 itu menghasilkan 3,38. Nah, kok ini bisa jadi 3,3? Kenapa nggak 2,3 lagi? Nah, kenapa seperti itu? Karena ini tadi kan kita sudah menghitung ya nilai Y ya, nilai delta Y. Nilai delta Y adalah 0,38, yaitu 5 dibagi 13 stepnya. Jadi kita itu maju 13 langkah ke arah kanan gitu. Nah, nantinya untuk nilai ke atasnya, maka kita akan menambahkan atau menginkremental nilainya itu menjadi menambah 0,38. Nah, apa yang terjadi dengan nilai X? Nah, nilai X ini kan 13 ubin ya. Jadi kita kan 13 ubin. Nah, 13 ubin dibagi 13, maka hasilnya 1.
Makanya kenapa setiap ada satu arah ke kanan atau naik satu tingkat, maka nilai X pasti bertambah satu. Nah, ini misal 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya sampai dia mencapai titik 15, titik koma 8 sesuai yang sudah kita tuju sebelumnya gitu. Nah, untuk nilai Y-nya sesuai yang tadi, nilai inkrementalnya adalah nilai desimal, maka DDA ini akan mengklasifikasinya menjadi atas atau bawah, nyala atau tidak gitu ya. Nah, ini misal contoh, 3,038, maka dia akan menghasilkan nilai 3. Dia dibulatkan ke bawah karena 38 itu kurang dari 50. Nah, ini kalau misalkan 3,76, maka dia akan dibulatkan ke atas menjadi 4. 14 dibulatkan ke bawah, 52 dibulatkan ke atas, 90 dibulatkan ke atas, dan seterusnya sampai dia itu mengambil atau menghasilkan sumbu-sumbu seperti ini, 2,3, 3,3, 4,4, 5,4, dan sampai seterusnya sampai 15,8. Nah, ini adalah gambaran di mana kita itu bisa menghitung ya dari 2,3, 3,3, 4,4, 5,4, 6,5, dan sampai akhirnya di titik 15,8. Ini adalah hasil perhitungan yang sebelumnya ya, dan divisualisasikan dalam bentuk grid agar menyerupai layar komputer nih, biar kita juga bisa tahu titik-titik mana sih yang sebenarnya harus menyala gitu. Nah, tapi kan kalau misalkan untuk titik-titik seperti ini kita masih belum tahu nih titik mana sih yang menyala. Nah, makanya ini adalah hasil pengambilan piksel DDA. Nah, ini adalah hasil dari algoritma DDA yang sudah diterapkan ke piksel layar ya, dan menyalakan piksel mana yang menyala agar serupa membentuk garis lurus sesuai dengan percobaan sebelumnya. Nah, ini kan sudah ada ya. Ini kan 2,3, 3,3, 4,4, 4,4, 5,4, dan seterusnya. Nah, di sini dia akan menyalakan seperti anak tangga. Nah, memang benar dalam matematika garis ini sebenarnya memang benar sudah sesuai dengan misal 30 derajat gitu, sudah benar. Tapi karena keterbatasan layar tadi, sekali lagi dia akan menyalakan eh, sumbu-sumbu seperti ini. Nah, ini kan pasti zigzag ya, zigzag. Pasti kan tidak mungkin kan di layar itu ditampilkan seperti ini. Nah, makanya kenapa fungsi anti-aliasing yang sebelumnya kita bahas itu bisa mengkaburkan garis ini sehingga garis ini itu bisa menjadi garis yang baik di depan layar gitu. Jadi kita sebagai user itu bisa melihat garis ini itu seperti garis matematika yang ini, walaupun memang mungkin tidak sesempurna itu gitu ya. Nah, kesimpulannya, jadi metode DDA ini tuh adalah metode fundamental ya dalam grafika komputer tentunya yang berfungsi sebagai penerjemah antara garis lurus matematis yang mulus dan layar monitor yang terdiri dari grid kotak-kotak piksel yang kaku. Nah, algoritma DDA ini membuktikan bahwa proses menggambar garis lurus di dalam komputer itu bukanlah tentang menciptakan lintasan yang sempurna tanpa tidak ada kekurangan satu apapun gitu ya, melainkan tentang membuat pendekatan matematis yang paling proporsional selangkah demi selangkah untuk mengakali keterbatasan dari fisik layar monitor. Nah, oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video-video berikutnya.